Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'an-nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, terutama secara khusus yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan kitab dan hikmah kepada umat manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, 2 pekan yang lalu kita telah membaca surah Al-Hijr sampai pada ayat yang ke-18. Maaf, 1 pekan sebelumnya saya tidak sempat hadir mengisi karena ke Jakarta untuk menjemput seorang Abus, ada utusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, orang Mesir asli yang diutus ke Indonesia, bagian dari rombongan 36 orang yang disebar di berbagai perguruan tinggi, pesantren dan madrasah se-Indonesia. Kebetulan di Sulawesi Selatan ada 3 orang, 1 di pesantren Dede Imam Koso, 1 di pesantren Mas Adi SMK, dan yang satunya lagi di madrasah di orang keagamaan orang Mesir asli. Saya beberapa hari ini menemani beliau untuk ceramah, jadi karena belum tahu bahasa Indonesia masih harus ditemani, itu ada yang menerjemahkan. Kemarin malam di BTP Masjid Muamalah selesai sholat Isya. Baik, kembali kita lanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal arda madadnaha, dan bumi itu kami telah menghamparkannya. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan di dalam bumi itu gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun, dan kami tumbuhkan di dalamnya segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Di ayat ini berbicara tentang bumi. Setelah ayat-ayat sebelumnya, paling tidak 2 ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menguraikan kekuasaannya yang ada di langit. Ayat 17, Allah SWT menjelaskan, wa laqad ja'alna fis sama' burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Sungguh kami telah
16-17, sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan kami menghiasinya sehingga terasa indah bagi manusia yang memandanginya. Maka setelah Allah SWT membicarakan kekuasaannya di langit, nah sekarang pembicaraan dialihkan di bumi. Allah SWT menyampaikan 3 hal dalam satu ayat tadi, ayat 19:1. Bumi ini dihamparkan. Bumi ini dihamparkan. Sehingga sekalipun berdasarkan penelitian ilmiah yang terpercaya bahwa bumi ini tidak datar sebetulnya, tapi dia bulat, tapi manusia yang ada di atas bumi itu tidak merasakan bulatnya bumi tersebut. Kita merasakan bumi ini seperti hamparan saja, ya, seperti hamparan saja. Kita tidak pernah merasa bumi ini sebagai sesuatu yang bulat. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini dihamparkan, sehingga kita tidak pernah merasa bahwa bumi ini seperti sesuatu yang bulat. Memang ayat yang redaksinya seperti ini sering dijadikan alasan sebagian orang yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Tapi ini menyalahi hakikat ilmiah yang susah atau bahkan tidak bisa untuk dibantah kebenarannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan dengan hakikat ilmiah. Hanya bisa saja ada penafsiran yang tidak sesuai dengan hakikat ilmiah. Nah, ketika hakikat ilmiah itu sudah mencapai tingkat kebenaran yang tidak bisa untuk dibantah, maka penafsiran itulah yang mesti diperbaiki. Lain halnya, ya, kalau hanya sekedar asumsi, sekedar dugaan, maka itu tidak bisa digunakan untuk menolak ayat Al-Quran ataupun penafsirannya. Tapi kalau sudah jadi fakta ilmiah, hakikat yang tidak terbantahkan, maka penafsiran itu yang diganti, bukan ayatnya, tapi penafsiran yang tidak sesuai dengan hakikat itu. Kemudian yang kedua yang disebut dalam ayat ini, kami pancangkan di dalam bumi itu gunung. Jadi pada awalnya ketika bumi itu dicipta belum ada gunungnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ini juga pernah saya bacakan hadisnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan belum ada gunungnya, maka bumi ini bergoncang dengan begitu hebatnya. Sehingga kemudian Allah SWT menciptakan gunung sebagai pasaknya, pakunya bumi. Maka bumi yang tadinya bergoncang dengan hebat itu kembali stabil. Malaikat yang melihat kekuatan gunung begitu terpesona, lalu bertanya, hal hunaka syai'un asyaddu minal jibal? Ya Allah, masih ada ciptaanmu yang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan gunung ini? Allah jawab, masih ada. Apa itu? Al-hadid, besi, karena besi bisa mengeruk gunung. Ketika malaikat melihat besi yang sanggup mengeruk gunung tersebut, malaikat bertanya lagi, hal hunaka syai'un asyaddu minal hadid? Masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih kuat daripada kekuatan besi? Allah jawab, masih ada. Apa itu? An-nar, api. Karena api dengan kekuatannya mampu melunakkan, melembekkan besi. Ketika malaikat melihat api yang dengan kekuatannya sanggup melunakkan, melembekkan besi, malaikat bertanya, hal hunaka syai'un asyaddu minan nar? Masih adakah ciptaanmu yang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan api itu? Allah jawab, masih ada. Apa itu? Al-ma, air. Karena air dengan kekuatannya sanggup untuk memadamkan. Lalu ketika malaikat melihat air dengan kekuatannya yang mampu memadamkan api itu, malaikat bertanya, hal hunaka syai'un asyaddu minal ma? Masih adakah ciptaanmu ya Allah yang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan air? Allah jawab, masih ada. Apa itu? Ar-rih, angin. Karena angin dengan kekuatan dan kecepatan hembusannya sanggup membawa air ke sana kemari. Ketika malaikat melihat kekuatan dan kecepatan hembusan angin, malaikat bertanya, ya Allah, masih adakah ciptaanmu yang lebih kuat, yang lebih cepat dibandingkan dengan kekuatan dan kecepatan hembusan?
Allah juga masih ada. Apa itu? Anak manusia. Jika dia beramal, misalnya dia berinfak dan dia ikhlas, maka kecepatan amalannya untuk sampai kepada Allah itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan manusia, dan dia akan lebih kuat daripada apapun juga. Nah, ini kekuatan orang yang ikhlas, lebih kuat daripada kekuatan gunung yang mampu menstabilkan bumi seperti yang disebut di dalam ayat ini. Nah, kemudian yang ketiga yang Allah uraikan pada ayat yang ke-19, yaitu Allah tumbuhkan wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun. Kami tumbuhkan di dalam bumi itu segala sesuatu yang sesuai dengan ukuran-ukurannya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalam bumi, Allah SWT tumbuhkan itu sesuatu yang mauzun, memang sesuai dengan takaran ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atasnya. Nah, untuk apa semua itu? Dijelaskanlah pada ayat yang berikutnya 20. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu biraziqin. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kami telah menjadikan di dalam bumi itu ma'aish. Ma'aish sumber-sumber kehidupan kalian. Jadi bumi ini dengan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan manusia. Wallazi ja'ala lakumul ardha. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian al-ardha, bumi ini. Itu kepentingan manusia. Karena itulah kemudian ulama kita merumuskan satu kaidah bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimih. Asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Karena prinsip dasarnya bahwa bumi itu diciptakan, bumi dan segala isinya pada prinsip awalnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Maka hukum asalnya semua boleh dimanfaatkan oleh manusia, kecuali apabila ditemukan adanya dalil yang mengharamkan, yang melarangnya, atau yang tidak membolehkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena Allah SWT menjadikan bumi ini sebagai ma'aish, tempat manusia itu mencari penghidupan, maka sesungguhnya manusia itu diberikan oleh Allah SWT kemudahan-kemudahan. Kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan di bumi ini, karena memang sengaja diciptakan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia. Ada doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki agama kami yang merupakan jaminan keselamatan hidup kami. Perbaikilah dunia kami yang merupakan ma'aish, tempat kami mencari kehidupan yang layak. Dan perbaikilah akhirat kami, tempat kami nantinya akan kembali, dan seterusnya. Itu panjang banyak. Kemudian di ujung ayat 20 Allah SWT mengingatkan kepada manusia, wa man lastum lahu birasikin. Wa man lastum lahu birasikin. Di dunia ini banyak makhluk-makhluk yang lemah. Apakah itu hewan-hewan yang lemah, atau bahkan sesama kita manusia ada orang-orang yang lemah. Anak-anak kecil yang masih lemah, orang-orang yang sudah tua renta yang sudah lemah, atau orang yang lemah yang mempunyai cacat secara fisik sehingga kondisinya lemah. Nah, jangan kita menyangka ya, bahwa kita yang merasa kuat ini adalah yang memberikan rezeki kepada yang lemah itu. Allah ingatkan, wa man lastum lahu biraziqin. Kami ciptakan pula di bumi makhluk. Lastum lahu biraziqin. Bukan kalian yang memberinya rezeki, meskipun kondisinya lemah. Bahkan sebetulnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang
itu melalui perantaraan orang-orang yang lemah. Karena itu Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat namanya Sa'ad, ya, karena menganggap dirinya kuat sehingga dia merendahkan orang lain yang dianggapnya lemah. Kata Nabi SAW, hal turzaruna wa turzaruna illa bidu'afaikum. Kalian itu tidak diberikan pertolongan oleh Allah sehingga mendapatkan kemenangan, dan kalian itu tidak mendapatkan rezeki illa bidu'afaikum, kecuali melalui perantaraan orang-orang yang lemah. Di dalam peperangan misalnya, yang menganggap bahwa yang paling berperan itu adalah orang yang kuat, jangan abaikan peranannya orang-orang yang lemah. Doa-doa mereka mungkin lebih tulus. Kita diberikan rezeki oleh Allah SWT, ya, jangan lupakan di situ ada andil orang-orang yang lemah. Bisa jadi rezeki itu Allah SWT kurniakan itu melalui perantaraan orang-orang yang lemah di antara kita. Jamaah yang mulia Rasulullah, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu apapun melainkan di sisi kami lah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, khazainuhu, khazanahnya, khazanah sudah masuk di serap bahasa Indonesia, ya sumbernya. Itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yang kuat, mau yang lemah, yang kaya, yang miskin, khazainnya, khazanah, sumber rezekinya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Melainkan dengan ukuran tertentu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebagian besar rezekinya ke muka bumi ini, maka manusia akan sangat zalim. Sangat zalim. Itulah sebabnya Allah turunkan rezeki sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bukan semua rezeki diturunkan oleh Allah, bukan sebagian besar. Rahmat Allah SWT itu kalau misalnya kita katakan 100, dipersentasikan 100, hanya 1% yang kemudian diturunkan ke muka bumi, dan itu yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, termasuk untuk hewan-hewan yang lemah. Sehingga karena rahmat Allah yang 1% yang dibagi-bagi itu, makhluk bagaimanapun luasnya seekor binatang dia tidak akan memangsa anaknya. Nah, yang 99% itu ditangguhkan, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, dan itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Tanyakanlah kepada manusia, siapa yang berani mengharapkan zinatallahi allati akhraja li ibadihi, perhiasan yang Allah SWT telah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizqi, dan rezeki-rezeki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman di dunia. Bukan hanya untuk beriman, untuk orang kafir juga. Tapi khalisatan yaumil qiyamah, khusus untuk orang yang beriman saja di hari kemudian kelak. Saya kira itu 3 ayat satu waktu malam ini sebagai komentar. Saya berikan waktu yang lama. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan kandungan ayat atau masalah agama yang lain,